Ya, selamat malam Mas-Mas alumni SMA Kolose de Brito, Bapak Ibu guru, adik-adik siswa, dan para kawan de Brito atau kami sebut sebagai JB Friends. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, saya HBU, saya alumni de Brito Angkatan 2000. Saya juga selaku Ketua Bidang Aktivitas dan Komunitas dari Perkumpulan Alumni Kolose de Brito. Terima kasih atas kedatangannya dalam acara Basic Investing, sebuah acara sharing, belajar bareng mengenai apa yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi. Kita mulai tepat waktu ya untuk menghargai teman-teman yang sudah datang tepat waktu juga. Acara ini merupakan kolaborasi dari dua komunitas alumni, yaitu IDX 161 dan The Brito Business Community. Untuk Zoom-nya, kita mendapat dukungan dari Mas Chris Pace, Angkatan 2004, dengan livestream.id-nya. Jadi bagi yang mau Zoom-Zoom untuk meeting atau untuk acara seperti ini bisa menghubungi dari Mas Chris Pace di livestream.id. Ada IG-nya juga. Matur nuwun Mas Pace ya. Seperti namanya, The Brito Business Community adalah komunitas bisnis dari para alumni The Brito, tempat berjualan, bersinergi, dan belajar. Jangan lupa follow IG DBBC, yaitu @kumpul bakul The Brito untuk melihat sebagian produk dari para alumni. @kumpul bakul The Brito. Ya. Jangan lupa juga follow IG dari alumni De Brito, yaitu @alumni_de_brito untuk mendapatkan info-info menarik seputar kegiatan alumni, misalnya kegiatan seperti ini. Ya, kita tidak eksklusif, jadi banyak acara-acara yang memang kita buka untuk umum, untuk JB Friends, agar kita juga bisa bermanfaat lebih banyak lagi, lebih besar lagi, tidak hanya eksklusif di alumni SMA Kolese De Brito. Untuk IDX sendiri rasanya lebih pas kalau yang jelaskan sedikit yaitu tentang IDX Mas Dani. Ada Mas Dani di sini selaku apa ya perwakilan dari IDX. Monggo Mas Dani, IDX itu apa? Ya, terima kasih Mas HBU. Kayaknya sekarang ini modelnya namanya disingkat-singkat ya, tapi kalau untuk saya namanya nggak perlu disingkat, karena memang sudah singkat. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya di sini mewakili dari rekan-rekan di komunitas IDX 161. Eh, Seperti yang sudah disampaikan Mas HBU tadi itu, bahwa IDX 161 ini salah satu dari komunitas alumni yang ada yang cukup banyak di alumni Debrito. Seperti yang tersirat di namanya, komunitas IDX 161 ini jelas berkaitan dengan IDX. Untuk yang belum pernah mendengar, IDX itu adalah Indonesian Stock Exchange atau Bursa Perdagangan Saham Indonesia, atau disebut juga Bursa Efek Indonesia. Nah, sesuai namanya, di dalamnya tentu saja terkait perdagangan saham sebagai salah satu media untuk teman-teman melakukan investasi. Di dalam komunitas itu kita semua ini saling bertukar informasi, saling belajar, kita saling mendukung ya. Di situ bertumbuh bersama karena keberhasilan dari satu teman itu menjadi keberhasilan kita semua. Sebelumnya kami berkumpul di satu grup WA, kemudian kita pindah gerbong ke Telegram karena lebih nyaman dan lebih menampung banyak anggota. Untuk rintisannya saat ini kami ada satu library khusus untuk menyimpan e-book yang bisa diakses dengan mudah kapanpun dan mau di-download juga mudah. Itu dari rekan-rekan anggota untuk rekan-rekan anggota. Semua itu bertujuan untuk mengembangkan knowledge kita sebagai anggota semuanya. Kenapa perlu belajar terus? Karena investasi termasuk di dalam saham itu bukan hal yang sederhana. Perlu ilmu yang khusus, perlu pemahaman yang khusus sebelum kita masuk ke dalam untuk masuk ke dalam investasi itu. Selain itu, di dalam IDX 161 ini, selain yang menampung dari teman-teman yang berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, kita juga ada yang memiliki minat di perdagangan forex,
kemudian komoditi, juga bahkan kripto. Karena memang secara ilmunya itu sama. Sampai dengan sebelum pandemi kemarin sih kita telah melakukan 3 kali meet up kecil secara offline dengan agenda belajar ya, memang tiada hari tanpa menambah pengetahuan ya. Kemudian untuk teman-teman, kalau yang berminat bergabung dengan kami, ngobrol-ngobrol, menambah ilmu, membuka wawasan, kami persilahkan nanti bisa bergabung dengan grup Telegram. Bila membutuhkan linknya nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi Mas HPU atau Mas Teddy, Mas Pace juga bisa. Oh ya, untuk informasi saja, bentuk grup ini sampai saat ini lebih ke informal. Jadi kalau ada teman-teman yang manggil saya CEO itu bukan karena saya terpilih secara aklamasi, tetapi memang mereka saja yang suka iseng ke saya. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Mas HBU. Monggo sekian dari kami, Mas. Ya, oke. Terima kasih, matur nuwun Mas Dani, Mas CEO katanya kalau teman-teman bilang. Ya, baik. Sebelum kita memulai acara, seperti biasa, kita akan menyanyikan terlebih dahulu Mars de Brito. Saya akan memutar Marsnya, nanti teman-teman bisa mengikuti. De Brito. Ya, kita akan langsung memulai acara. Saya akan memanggil moderator kondang kita, Mas Teddy Salvani Wintoko. Silakan, Mas Teddy. Selamat malam, teman-teman alumni De Brito. Selamat malam dari teman-teman di BBC dan di IDX 161. Perkenalkan, nama saya Teddy Salvani. Saya adalah JB96. Wah, saya nggak enak kalau ngomongin angkatan. Saya mau luruskan sedikit tentang Mas Dani tadi. Jadi Mas Dani itu adalah CEO IDX 161 seumur hidup. Jadi ketika Mas Dani kemarin itu meminta saya untuk berpartisipasi di sini, bagi saya, bagi kami itu adalah siap dan taat. Apalagi Mas Dani itu sudah awal mula berusuhan membentuk komunitas ini, dan saya sendiri secara personal itu sudah dikasih banyak cuan sama beliau dengan rekomendasinya yang luar biasa itu. So saya invest di IDX itu sejak tahun 2006, on off juga, tapi hari ini sebenarnya sih yang saya surprise, kita kedatangan pembicara yang luar biasa, yang masih muda, ya, dan seharusnya kita akan banyak belajar dari beliau. Jadi boleh ya, Mas Bimo, kita langsung panggilkan pembicara kita. Siap, monggo. Kak Stefanus Roy. Halo, Mas Teddy.
Makasih. So, Roy, saya panggilnya siapa nih, Roy? Roy aja. Roy, oke. So, Roy itu adalah masih sangat muda. Roy adalah JB 13 ya, Roy, 2013. Dan saya mungkin perkenalkan sedikit. Selain nanti kita ngomongin IDX, saya barusan dapat CV-nya. Ternyata Roy ini juga investor di sektor real. Dia membangun startup, ya, menjadi seed investor di bidang makanan. Kemudian beliau juga founder dari founder dari Chicken Crush Indonesia. Dan itu saya rasa inline dengan background pendidikannya. Roy itu adalah lulusan BBA dari James Cook University. Jadi sudah ada namanya Cook gitu kan. Jadi bisnisnya related dengan makanan gitu. So Roy, mungkin pertanyaan pertama adalah, Roy, kapan pertama kali buka RDN? Buka apa? Tahun berapa? RDN, rekening dana investasi. Oh, 2015 pertama kali. 2015. So it's waktu itu berarti masih kuliah ya? Waktu itu masih kuliah, barusan 14 berarti awal-awal. 2014, oke. Apa yang kamu pikirkan waktu kok aku pengen buka rekening, itu. saya pengen pasti ya ini invest, ya. gitu. Kan pengennya kita kalau investasi kan pasti pengen menambah aset ya. Bahasa kasarnya menjadi lebih kaya. Tapi kan ternyata waktu itu juga di awal nggak belajar apa-apa, nggak ngerti, asal beli juga ujung-ujungnya rugi sih waktu itu sebenarnya. Oke. Baru terakhir-terakhir ini saya benar-benar fokus, kita ada grup fokusnya juga. Nah itu baru ada hasilnya. Kalau kemarin 15 sampai 19 itu hampir dibilang nggak ada hasilnya dari saham waktu itu. Roy, 2014 itu, sorry, kamu umur berapa? Oh sorry, 15. Sekarang saya umur 6. Berarti itu nomor berapa? 20 ya? Mungkin 20-an ya, 20 awal. Waduh. Mas Dani, umur 20 kita ngapain ya? Pacaran ya? Tapi waktu itu luar saya biasa. Secara intens ya, maksudnya di saham nggak yang setiap hari saham atau apa. Kita sebagai benar-benar cuma ya coba-coba aja di awal. Oke, Roy, sebelum kita masuk ke materi, ada satu lagi pertanyaan dari saya. Yes. Kenapa Roy itu menekuni dari materi-materi yang terlihat tuh ya? Itu materi investasi yang sangat serius dibandingkan dengan cukup mendengarkan pom-pom atau cukup mendengarkan rekomendasi yang sekarang ini mungkin banyak beredar setiap hari di line kita. Jadi sebenarnya gini sih, berangkatnya memang saya tuh sebenarnya ada di sosial media lain yang saya sering ngupload tentang investasi. Nah di sana itu kan memang sebelum saya berinvestasi kan sebenarnya harusnya kita memperdalami dulu ya, belajar dulu baru investasi, jangan kebalikan. Kalau investasi dulu akhirnya kayak saya 2015 banyak ruginya dibanding untungnya. Nah, berjalannya waktu kan saya cukup sering upload di sosial media. Itu ternyata banyak yang berkonsultasi secara nggak langsung ya DM, chat, tanya kok mereka tuh ternyata korban pom-pom. Nah, dari situ yang sebenarnya bikin saya, mungkin mereka nggak ngerti ininya gitu loh. Jadi ini yang sebenarnya pengen saya bantu, semoga biar lebih banyak outcome-nya adalah semoga biar lebih nggak banyak yang nyangkut di saham pom-pom sih. Karena banyak sekali korbannya. Yang ngechat saya puluhan pasti. Yang nyangkut di saham-saham seperti itu. Iya, puluhan. Oke. Tanpa memperlama waktu, jalur saya pindahkan ke Roy supaya bisa kita ambil semua ilmunya, dan saya yakin ilmunya itu daging semua. Silakan Roy. Thank you Mas Teddy. Saya share screen ya. Ya. Apakah sudah masuk? Sudah masuk, oke. Sudah. Oke. Thank you Mas Teddy, tadi udah di introduce. Sebelum saya mulai webinar kali ini, sebenarnya saya juga ingin berterima kasih buat paguyuban dari alumni Debrito, dari Kumpul Bakul, dari IDX 161, khususnya buat Mas HBU yang sudah memfasilitasi ini. Mungkin tahu Mas HBU nggak ada webinar kali ini juga. Tapi gini sih, tadi ternyata yang join di sini banyak-banyak lebih tua. Biasanya saya kalau ngisi kayak gini jauh lebih muda, tapi di sini saya lebih ingin men-sharingkan pengalaman saya selama ini berinvestasi, ada di reksadana, ada di kripto, ada di saham juga. Tujuannya agar biar mungkin bisa memberikan nilai tambah buat kita semua. Tapi kalau ditarik benang lurus, memang sebenarnya akan saya bahas itu lebih ke what you need to know about investing. Jadi lebih kayak A sampai Z-nya. Saya nggak terlalu masuk di satu sektor atau di apa.
Dan memang di sini saya bahas basic investing. Jadi memang ini lebih cocok sekali untuk teman-teman yang mungkin baru akan memulai investasi atau sudah mulai investasi tapi masih cuma ikut-ikutan, karena banyak sekali sebenarnya anomali saham sekarang itu adalah investasi itu ikut-ikutan. Ternyata trennya beli saham karena sosial media, bukan lagi karena kita menganalisa atau kita tahu kenapa kita beli saham tersebut. Jadi tujuannya semoga di selesai acara ini kita bisa tahu caranya tuh mancing ikannya tuh gimana. Nggak cuma dikasih ikan enak dimakan, ikan busuk juga dimakan, dan takutnya nih seperti itu. Jadi tujuannya semoga teman-teman yang join di webinar kali ini bisa akhirnya bisa tahu milih mana investasi yang benar, investasi mana yang kurang benar, jadinya bisa lebih bijak dalam berinvestasi. Jelasin ini? Masih, lanjut. Oke, sebentar aja ya mungkin ya. Buat teman-teman ini sebenarnya yang penting juga kalau kita investasi di saham. Di sini saya jelasin value investing itu kenapa penting, karena sebenarnya di sini the general who wins the battle itu makes many calculation before the battle fall. Tapi yang general who loses the battle itu make a few calculation beforehand. Jadi ini kata-katanya Sun Tzu, ini ahli perang. Ini kembali lagi filosofi China lagi. Ini bukunya The Art of War, ini bagus banget. Jadi kenapa di sini banyak orang rugi dalam berinvestasi? Karena kalau investasi caranya cuma ngikutin orang lain beli apa, di sosial media beli apa, lah kalau gitu semua orang bisa kaya dong. Padahal kan enggak. Berarti harusnya ada pembedanya dong kalian sama yang lain. Nah, harusnya sebelum berinvestasi ya dihitung matang-matang. Ada penghitungannya, dan di sini di stage bahwa general yang menang dalam berperang, maksudnya kita mendapatkan profit dalam berinvestasi itu yang benar-benar matang ngitungnya. Enggak yang cuma dari online, katanya orang beli saham katanya ini mau naik, katanya Antam mau ke 4.000 lah, katanya Tesla mau datang. Itu yang bikin kita tuh kalah dalam berperang, karena fundamentalnya, underlying itu enggak kuat. Karena katanya. Nah, di sini saya mau sharing aja. Jadi sebenarnya kalau kita memvaluasikan suatu saham, di sini saya bahas di saham ya. Ini udah kembali lagi ke saham, sorry, udah vakansi reksadana dan udah selesai semua. Di saham itu ada 3 cara untuk kita mencari nilai intrinsiknya. Ada cash flow based valuation, ini yang paling digemari. Ada relative based valuation, ini pakai PE standard deviation segala. Atau yang terakhir pakai asset based valuation. Ini biasanya asset based valuation ini perusahaan properti atau perusahaan yang mau bangkrut biasanya pakai asset based valuation. Di sini saya mau ajarin dari cash flow based valuation. Tapi memang cash flow based valuation itu caranya sebenarnya paling akurat. Ada banyak cara, paling akurat adalah DCF. Tapi DCF untuk kita yang sebagai partai investor, kok kelihatannya agak susah. Bagi kita yang nggak benar-benar full time di saham, nggak ngerti matematika atau nggak ngerti cara ngitung-ngitung, itu kadang susah. Jadi saya ngajarin berkali-kali juga nggak ngerti-ngerti. Nah, ada cara lain yang menurut saya lebih gampang dan punya mungkin tingkat akurasi mungkin udah 70% ya, udah cukup oke. Itu adalah pakai EPS growth. Ini yang mungkin akan saya sharingkan kali ini. Kalau mau belajar DCF, itu mungkin butuh waktu lebih dari 3 jam hanya untuk membahas DCF aja. Nah, di sini saya sharingkan. Ini masih kelihatan ya di sini ya. Karena tadi saya takutnya kalau waktunya nggak keburu, saya udah ngitungin dulu. Jadi di sini masih kebuka ini ya. Saya pakai EPS growth caranya. Ini yang saya hitung adalah saham dari S Hardware. Jadi dapat data ini dari mana sih? Nah, data ini saya ajarin caranya benar-benar dari nol. Jadi pakai Excel aja sama pakai internet udah bisa. Jadi kita masuk dulu S Hardware, tahunnya berapa? Ini lebih baik kalau kita trace 5 tahun ke belakang juga. OS nih apa? OS ini outstanding shares. Jadi saham, jumlah lembar saham yang beredar. Ini saya ajarin juga nanti. Nah, equity ini kita bisa dapatnya dari sini. IDX, kita cek di sini. Saya ulangi lagi aja ya, dari idx.com. Jadi kita buka dulu IDX di sini. Biasa sih kalau masuk di awalnya itu di sini. Nah, kita lihat perusahaan tercatat, kita lihat laporan keuangannya. Lalu kita masukin di tahun terakhirnya, tahun 2020, triwulan yang ketiga. Nah, kita masukin kode sahamnya tadi kan S Hardware Access. Di sini kita buka yang financial statement yang PDF di sini. Nah, ini kita udah tahu laporan keuangannya dari perusahaan ini. Di periode ketiga. Kita cek dulu mata uangnya benar nggak, ini dah rupiah dan ini satuannya penuh. Di sini nggak perlu kita tuh sebenarnya lihat semua, tapi kalau mau dalam memang harus dilihat semua sih. Cuma kalau untuk valuasi ini cukup lihatnya ini aja. Di bagian bawah ini ada nanti namanya ekuitas. Nah, ekuitas ini nanti kita copy, ini jumlah ekuitas, ini kita cari.
Ini kan 4,8 triliun. Nah, ini kita copy 4.856. Kita masukin ke sini tadi. 4.856. Lalu jumlah liabilitas. Ini hutangnya. Liabilitas juga ada di sini. Kita cek aja di sini. Ini jumlah liabilitas. Itu 2.091. Kita copy lagi, masukin ke sini. Ketemu liabilitasnya. Net profit-nya kita juga lihatnya di sini. Ini net profit-nya laba yang bisa didistribusikan. Nah, ini ke sini. Ini aja nih 529. Ini kita bisa lihat ini labanya. Tapi kan ini Q3. Jadi harus disetarakan 529 miliar kan labanya S1 hari ini di Q ketiga. Nah, disetarakan itu 529 gini. Ada dua cara. Bisa pakai TTM. TTM itu kita nambah dari Q4-nya. Tapi bisa juga di-analyze. Tapi kok kelihatannya lebih gampang di-analyze saja yang buat contoh sini. Tapi kalau lebih akurat sebenarnya saya lebih suka pakai TTM. Cuma ini analyze saja. Jadi 500 miliar ini kan masih di kuartal ketiga, jatuhnya di bulan September. Nah, kita mau seandainya ini kalau setahun itu jadi berapa? Kita analyse-kan, kita bikin jadi setahun. Ya, tinggal sama dengan ini dikali 4, dibagi 3. Dah, keluarnya 705. Berarti di sini kita tulisnya 705. Net profit-nya dia. Lalu price ini harga sekarang lah. Harga sekarang ya kita tinggal sini aja. Akses gini. Harga saya di 1.605. 1.605. Nah, setelah itu nanti kalau mau saya share aja ini rumusnya jadi langsung ke bentuk. Ini terus kita masukin ke sini. Ini book value-nya. Book value itu kita ngitung sebenarnya nilai dari bukunya, nilai ini itu per lembar sahamnya itu berapa sih? Nah, itu dari book value-nya. Kita tahu sebenarnya per lembar sahamnya itu kalau ekuitas ini kan asetnya. Kita kan tahu kok dari aset mana tadi? Oh, enggak ada. Aset dikurangin sama liabilitas kan keluarnya ekuitas. Ekuitas itu sebenarnya nilai realnya setelah dikurangi hutang. Nah, itu dibagi sama outstanding share. Ini jumlah saham beredarnya. Ini lihatnya juga dari sini. Sorry tadi lupa ya. 17,17 juta ini kita lihat dari sini, dari IDX. Kita buka data pasar, kita buka daftar saham. Nah, daftar saham ini kita cari yang akses lagi. Nah, ini ada 17,1 juta lembar saham. Ini kita di-copy masukin ke sini. Ekuitas dibagi sama ini, kita ketemu sebenarnya harga per lembarnya itu tuh kalau secara asetnya itu berapa? Ini 283 secara ekuitasnya. Lalu kita cari tahu juga sebenarnya nilai market cap-nya ini berapa sih? Market cap kita dapat dari harganya dikalikan sama jumlah lembar per sahamnya. Dia dihargain sekitar 27 triliun berarti. Lalu dari IPS itu jadi earning per share-nya. Jadi sebenarnya ini kok mau ngitung, ini maksudnya ke ROE ini. IPS itu berarti keuntungannya perusahaan itu kalau dibagi per lembar saham itu sebenarnya berapa. Nah, berarti jadi net profit-nya dibagi sama ininya, ketemu 451. Dan yang terakhir, selanjutnya adalah di sini return on equity. Jadi kemampuan perusahaan ini untuk mengembalikan ekuitasnya. Jadi kalau saya di usaha franchise kan banyak ROI. Jadi kita investasikan di chicken class, buka restoran 500 juta, pendapatannya setiap bulan 50 juta, berarti butuh berapa tahun sih sebenarnya ngembaliin uangnya. Nah, itu sebenarnya kalau di saham kita ROE inilah kurang lebih analoginya. Jadi EPS tinggal dibagi sama dari price-nya ini keluar persentase ininya. Lalu price to earning ratio ini berarti kalau dari earning-nya ini seberapa sih bisa ngembaliin ininya, bisa dari pendapatannya itu bisa ngembaliin dari harganya itu berapa kalinya sih. Jadi ini semakin kecil sebenarnya semakin bagus. Jadi 39 ini cukup tinggi sebenarnya harganya. Yang bagus sebenarnya kalau bisa nyari di bawah 10 ya cukup bagus. Cuma biasanya agak ada anehnya. Dan PBV ini ya price to book value-nya. Jadi biasanya kalau kita cari ini di bawah 0, ya di bawah 1, sorry, di bawah 1 itu yang kita biasanya kalau nyari under value. Tapi belum tentu ada value trap juga. Jadi cukup hati-hati. Ini harganya terhadap dari ekuitasnya. Kalau di bawah 1 berarti dia harganya under value. Under value berarti harga ekuitasnya sama harga di publiknya, di harga price-nya ini sama book value-nya ini lebih tinggi book value-nya. Berarti harganya murah. Dan terakhir ya debt to equity ratio-nya di sini. Hutangnya dia itu berapa persen? Ini harus kita lihat juga. Tapi memang kadang hutang itu yang cukup harus dilihat adalah hutang yang berbunga. Kalau masih hutang ke supplier sebenarnya masih hutangnya aman. Nah, nanti kok setelah kita dapat data ini semua, karena udah ada rumusnya, jadi nanti langsung masuk. Nanti rumusnya saya share aja, nggak apa-apa, ke yang join ke sini. Nanti langsung masuk ke sini. Nah, di sini IPS, ya ini berapa, kan IPS-nya di sini. Lalu ekuitasnya masuk yang di sini, lalu OS-nya masuk sini. Lalu kita, ini setiap orang berbeda-beda di sini. Jadi kita tingkatin inflation rate-nya itu selama 10 tahun ke depan itu kira-kira berapa persen. Itu bisa dicek dari web inflation juga. Kalau di Indonesia ya kurang lebih
35% lah selama 10 tahun ke belakang. Jadi saya masih lihat 35%. Lalu growth-nya perusahaan itu mau kita simulasikan berapa. Nah, ini juga tergantung. Makanya ada beberapa yang mencari intrinsic value itu tiap orang berbeda-beda karena tergantung asumsinya. Saya sih lebih suka pakai asumsi yang lebih konservatif kok kita bilang. Jadinya kalau perusahaan itu hanya tumbuh 4%, masih murah nggak sih? Nah, itu yang sudah saya cari. Dan most-nya itu margin of safety. Jadi selisih dari harga intrinsic value di sini sama harganya. Nanti kalau masuk rumus ini nanti keluar, jadi dihitung IPS-nya selama 10 tahun ke depan, keluar di sini, masuk ke inflation sama book value-nya ini harga yang tadi di sini, lalu keluar intrinsic value-nya di sini itu berapa nih? Rp600. Dan ternyata harganya sekarang Rp1.000. Nah, berarti kan nggak murah hardware. Pertama tergantung apakah ini wonderful company at the fair price atau udah over value. Nah, itu kita harus tentuin juga. Tapi kalau secara intrinsic value-nya berarti ini perusahaan nggak murah. Nah, mungkin kalau boleh kasih contoh, ini saya kasih contoh perusahaan yang harganya agak murah. Saya ajak hitung ya, paling gampang sebenarnya ini sih. Saya sempat megang, minta waktu mungkin 10 menit aja ya buat hitung ini sebentar. Sahamnya Daging, ini periodenya 2020. Nah, ini benar-benar nyari dari awal ya. Berarti di sini kan dia masuk ke daftar saham. Kita cek lagi OS-nya itu berapa sih? Kita cek sini. Ini saya kasih contoh yang saham harga murah tapi nggak bagus. 1,2. Nah, kita ketik sini 1,28. Lalu ekuitasnya di sampai catat laporan keuangan 2020 triwulan ketiga. Jadi sebenarnya semua toolsnya sudah ada di online, kita bisa cari sendiri dan ini gratis, nggak berbayar semua, sudah disediain. Ini kita lihat Daging, kita buka nih Q3-nya dia, kita lihat dulu satuannya rupiah karena beberapa ada dolar. Terus satuannya penuh, nah udah tinggal di copy aja berarti. Kembali lagi tadi kita lihat pertama berarti kan di ekuitasnya itu dia punya 922 miliar, berarti sini dimasukin 922. Liabilitasnya berapa? Liabilitasnya 421. Kita masukin 421. Net profit-nya berapa? Nah, net profit-nya di sini kita lihat. Net profit-nya 20 miliar. Ya, berarti kalau di TTM-kan tadi sama dengan 20 dikalikan 4 dibagi 3. Berarti net profit-nya adalah 26. Lalu harganya Daging sekarang berapa? Daging 262 harganya. Ini daging restoran yang biasa kita sering makan. Nah, di sini sebenarnya bisa dihitung manual, tapi lebih gampang kok, tinggal ditarik aja ya. Nah, ini langsung keluar semua. Yang tadi yang saya bilang kalau saham murah biasanya ininya di bawah 1, ini kan 0,36. Jadi kalau kita lihat sebenarnya harga ekuitas Daging itu Rp720 per lembarnya, tapi sekarang market menghargainya 262. Berarti kalau seandainya Daging ini dilikuidasi bisa cair dana, malah ada kembalian ceritanya seperti itu. Tapi belum tentu juga sih, karena kadang kan ada hutang-hutang yang belum dibayar. Karena Daging ada hutang yang belum dibayar, hutang ke negara. ROE-nya dia termasuk yang jelek. ROE bagus itu seperti ini, di atas 10%, bahkan 15% ini bagus, di bawah 3% ini jelek. Dan PER-nya sudah cukup oke, di 12, kalau bisa di bawah 10 lebih bagus lagi. Nah, di sini kan udah ada yang di bawah lagi, ini kita masukin ini. Oh, udah keluar, ini malah sudah saya input berarti tadi. Ini sama seperti masuk rumus tadi, lalu keluar. Ini berarti nilai intrinsic value Daging itu ada di 885 sebenarnya. Dan sekarang di harganya di 262. Berarti dia punya margin of safety 623 dan dia punya margin of safety berarti sebesar 70%. Sebenarnya kalau dari Daging, jadi kalau kita bilang ini sahamnya termasuk murah. Nah, dari Daging ini kita bisa lihat juga, ini sorry. Di sini ada yang menarik dari Daging adalah ini. Tapi memang ini cuma ini ya, masih analisa yang cepat ya, karena kemarin saya nyari under value, adalah cari dari ini aja yang paling di bawah 1. Dia punya setara kas itu 481 miliar. Ini kita copy ya. Sama dia punya investasi jangka pendek itu 220 miliar. Berarti ini bisa cair dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kita copy aja. Berarti sekitar 800 miliar. Ini kan 4 tambah ini ya 800 miliar. Berarti Daging itu di sini dia punya
uang tunai 481 miliar, plus dia punya investasi jangka pendek 200 miliar yang liquid ini berarti. Terus ada 800 miliar. Kalau seandainya 800 miliar ini saya bagi sama outstanding share-nya, itu per lembarnya bisa dapat segini. Jadi kalau seandainya daging ini bangkrut, tutup, terus uang kasnya sama investasi jangka pendeknya dibagikan ke seluruh pemegang sahamnya. Sebenarnya kita tuh mah terimanya 625. Kita dapat hampir mau 3 kalinya dari harga sekarang. Kalau kita beli sekarang tuh kita langsung untung sekitar Rp300. Tapi memang di daging kok kemarin saya sempat lihat ada piutangnya tuh dia sempat bermasalah. Jadi dia ada piutangnya dia besar sekali yang terlambat. Jadi mungkin ada masa-masa seperti itu yang harus kita lihat juga. Cuma ini contoh-contoh kalau saham yang under value, yang murah tapi harus diteliti lagi. Ini jadi PR kita masing-masing. Caranya mudah banget, ada di sini. Nanti kalau butuh saya share juga ininya. Lalu juga semuanya ada di IDX. Kalau Debrito punya IDX 161, negara juga punya ini IDX di sini. Jadi datanya semuanya ada di sini. Jadi tergantung dari kita tuh mau nggak analisa, kita bisa nggak caranya analisa. Ini kalau mau yang lebih detail nanti pakai DCF, tapi DCF nggak mungkin bisa diajarin sekarang. Itu masalahnya. Tidak ada yang senior dan junior dalam investasi, Roy. Yang ada itu adalah warna investasi kita tuh apakah merah, hijau, atau kuning, kan gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bimo. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa karena saya percaya bahwa semua yang di-sharing oleh Kak Roy itu sangat daging, dan saya juga amazed. Saya kembalikan ke Kak Bimo. Terima kasih dari kami IDX 161. Ya, terima kasih Mas Teddy, Mas Roy, luar biasa banget. Meskipun saya ngertinya nggak 100%, saya yakin juga banyak yang nggak ngerti 100%, tapi ada banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari presentasi atau pemaparan dari Mas Roy. Sebelum saya lupa, kita foto bareng dulu. Tolong aktifkan kameranya. Kita foto bareng dulu. Nanti bisa jadi akan ada sesi bebas, karena tadi sudah Roy bilang juga, di sini banyak pakar-pakar, banyak master-master yang hadir juga dari IDX 161, yang mungkin kita bisa sambil ngobrol-ngobrol dapat tambahan ilmu lagi, dapat tambahan bonus lagi. Atau kalau Roy masih di sini juga, kita bisa tanya-tanya lagi lebih detail lagi tanpa kita rekam. Mungkin jawabannya akan lebih detail kalau tidak direkam. Tolong aktifkan kameranya ya. Jangan komen di chat dulu, nanti saya nggak bisa screenshot. Saya akan screenshot dulu ya. Jangan komen di chat dulu. Siap? Ada 9 kali screenshot. 1, 2. Yang kedua, halaman kedua. 1, 2. Halaman ketiga, ada Sunandar, ada Puji, ada Gusti Padaka, 1, 2. Halaman keempat. Jangan komen di chat dulu, nanti nggak bisa ini, screenshotnya muncul soalnya. 1, 2. Siap, 1, 2. Ada Dewi, ada William Kevin, senyum. 1, 2. Oke, 1, 2. 2 kali lagi, 1, 2. Yang terakhir, 1, 2. Ya, foto barengnya sudah. Sekarang kalau foto bareng gampang ya, gara-gara Zoom. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih Mas Roy, Mas Teddy, Mas Dani, teman-teman dari IDX 161, dari DBBC, alumni Debrito, para guru, siswa. Semoga ini acara bisa berlanjut lagi, ada tahapan-tahapannya lagi. Tadi kan kita sudah belajar basicnya, mungkin ada lanjutan yang lebih spesifik lagi. Itu nanti bisa kita bahas dengan teman-teman dari IDX. Siapa nih gilirannya yang akan sharing? Kita gilir aja nanti ya. Itu Mas Dani ya. Saya atas nama Perkumpulan Alumni Debrito mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekarang mic bisa di-unmute. Yes.